Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Suci Badi Magriber Ponto Jainuddin dengan NPM 104.240. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya uji yang berjudul Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hak asasi manusia. Hak tersebut adalah untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan, dan hal lainnya yang secara universal disebut sebagai hak asasi manusia atau HAM. Perdagangan orang merupakan fenomena global yang terjadi khususnya di banyak negara berkembang di dunia. Fenomena ini pada umumnya disebabkan oleh banyaknya permintaan yang dipicu oleh kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2016, ada 40,3 juta orang yang jadi korban perbudakan modern dan setidaknya 5,4 dari 1.000 orang di dunia menjadi korban praktik ini. Di Indonesia, praktik ini bisa dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terjadi pada tahun 2017 di Kota Medan, yaitu kasus tentang spa pijat yang memberikan pelayanan seks selama jenis pria atau homo dengan beberapa terapis yang dipekerjakan oleh terdakwa yang tinggal di tempat spa tersebut tanpa dipungut biaya. Setiap tamu yang datang akan dilayani dengan biaya untuk paket all-in sebesar 250.000 dengan bagian 150 untuk sang terapis dan 100.000 untuk terdakwa. Terdakwa juga memberikan kebebasan untuk melayani tamu di luar pekerjaan miliknya, namun mereka tetap membayar dengan 50.000 per tamu. Cara menarik pelanggan tersendiri, terdakwa membuat iklan tentang spa pijat miliknya di salah satu media cetak dengan mempromosikan tentang penyediaan layanan pijat untuk pria. Sampai pada tanggal 30 Mei 2020, pihak kepolisian mengetahui usaha tersebut, terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 120 juta rupiah. Tabel kasus perdagangan orang. Perdagangan orang di Jawa Barat. Pada tahun 2019 ada 318 kasus, di 2020 ada 400 kasus, dan di 2021 ada 648 kasus. Jika ditotalkan dalam 3 tahun terakhir ada 1.366 kasus yang terjadi di Jawa Barat, Indonesia. Lalu ada tabel kasus perdagangan anak. Di tahun 2019 ada 56 kasus perdagangan orang dan eksploitasi seksual 71 kasus. Di 2020 ada 28 kasus perdagangan orang dan 29 kasus eksploitasi seksual. Di 2021 ada 25 kasus dan di perdagangan anak dan 16 kasus eksploitasi seksual. Maka jika ditotalkan perdagangan anak dalam 3 tahun terakhir itu ada 109 kasus dan eksploitasi seksual selama 3 tahun ada 116 kasus. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. Indonesia telah menandatangani UN Convention Transnational Organized Crimes beserta protokolnya, yaitu Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, dan Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air pada 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, yang tentunya dalam rangka menyikapi adanya implikasi-implikasi hukum atas tindak perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia di bulan April 2007 telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan trafficking anak untuk tujuan seksual diatur dalam Pasal 2 Ayat 2. Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat kata untuk tujuan sebelum perasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat. Selain Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat ketentuan pidana lain di undang-undang tersebut, yaitu pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak sepertiga apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit penular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, dan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, dan hal tersebut sesuai dengan pasal 7 Nomor 21 Tahun 2007. Perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang menurut hak asasi manusia. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam pasal 43 sampai dengan pasal 53.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana trafficking dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Filipus Hajar menyatakan pendapatnya bahwa perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sebagai subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Filipus Hajar, ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu yang pertama ada perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum jenis ini mempunyai fungsi untuk mencegah. Pemerintah membuat sebuah aturan hukum untuk mengantisipasi akan potensi pelanggaran yang akan terjadi. Perlindungan hukum jenis ini bisa dilihat pada terbentuknya suatu perundang-undangan. Lalu yang kedua ada perlindungan hukum represif. Jenis perlindungan hukum kedua menurut Hajon adalah jenis perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik, terutama jika pelanggaran sudah terjadi, karena tidak ada jaminan bahwa aturan yang telah ditetapkan tersebut berjalan dengan baik atau dipatuhi oleh semua pihak. Perlu adanya perlindungan hukum untuk memberi jaminan keadilan bagi para korban. Bentuk perlindungan hukum ini bisa dilihat dalam proses peradilan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.